Setelah meninggalkan malam gila di Kalitalang, saya pun tiba di kota Klaten, masih dengan derasnya hujan. Saya pikir ini adalah keputusan tepat, tapi belum lengkap kalau belum dihangatkan secangkir kopi sebelum tiba di rumah. Dan di video lanjutan ini, saya akan hadirkan pesona Merapi setelah semalaman hujan. Menikmati kopi pagi dengan ambien yang benar-benar damai. Juga saya ajak kalian eksplor jalur yang gak lumrah. Stay terus sampai akhir video. Oke, kita udah selesai ngopi. Kita langsung cabut pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita saat ini menuju kembali ke Kalitalang setelah tadi malam saya pulang nginep di rumah dikarenakan kondisi yang nggak kondusif. Banyak hal yang saya khawatirkan, terutama keselamatan saya. Jadi pagi ini saya memutuskan kembali lebih pagi untuk menikmati sunrise, sekaligus nanti kita akan beresin tenda dan kita ngopi-ngopi dulu, baru kita pulang. Dan kita mungkin kalau masih ada waktu, kita akan explore jalur-jalur sekitar Kalitalang dan Deles. Setelah itu baru kita bertolak ke Klaten. Oke, semoga hari ini terang, nggak ada drama lagi, dan nampaknya di atas cerah. Mungkin sebentar lagi matahari akan terbit. Insya Allah nggak ada mendung, aman. Amin. Kita lanjut. Tak lama setelah tiba di Kaliworo, Merapi mulai terlihat megah dan terasa lebih hangat karena cahaya pagi keemasan. Pagi ini rasanya terbayar, tapi masih ada satu hal yang mengganjal. Tenda yang semalam ditinggal masih aman atau sudah diselamatkan orang? Rasanya ingin segera sampai di Kalitalang dan melihat langsung keadaan di sana.
Tibanya di pintu masuk area Kalitalang, saya berhenti sebentar ambil beberapa footage. Tak disangka ada pengunjung dari Makassar yang penasaran dengan motor ini. Mereka minta izin untuk bikin konten sekaligus mencoba motornya. Iya. Di situ ada ada camping ground. Saya semalam udah mendiriin tenda tapi badai, pulang saya. Tendanya saya tinggal. Ini gagal, ibunya mau ke perahu tapi gagal, jadi kita destinasinya ke sini. Oh, trekking. Iya, trekking. Oh. Izin saya foto di situ boleh? Boleh. Boleh. Rinjani ya kemarin. Mana dapat ini kita? Dua, ya, Ini di satu. gas sedikit. Oh, ya, udah. Satu ya. Lu kenal Veronica Veronica yang Om Strom anak Nona Niko. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu, tapi Mama Maria suami. Nak kasih kenal saya deng Veronica dulu. Dia pun mama suka laki-laki bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat. Bluetooth device has connected successfully. Biko Mama Maria kasih kursus lu pakai Strom. Oke. Oh, salah sebentar. Oke, siap. Ketemu nggak? Nggak ada sinyal sini. Iya, ini ya. Ini ya, itu dia. Siap. Oke, thank you ya. Naik di sini, nanti di situ ada tempat ngecamp banyak, ada coffee shop. Kalau mau trekking nanti lebih bagus. Oh ya, trekking nanti balik lagi. Iya, nanti di situ lagi. Di sini ada dua, satu Kalitalang. Nanti kalau mau pindah Deles tuh paling sekitar cuman di seberang jurang sana. Itu juga bagus. Bapak izin foto di motor boleh? Oh ya, boleh silakan. Setelah beberapa menit motor dibawa jalan sama teman baru ini, akhirnya kembali juga. Saya lanjut naik menuju spot tenda semalam. Dari sini tak sampai 5 menit sudah tiba di lokasi. Semalam saya bikin tenda di situ yang tak tinggal. Udah di WA belum sama yang di kafe? Belum ya? Oh iya. Ini nanti ininya di sini atau di situ bayarnya? Untuk tenda. Di sebelah mana ya? Oh, yang sana. Belum ada orang tadi. Oh, sudah ada. Pas turunnya aja nggak apa-apa. Oh, nje. Makasih ya, Om. Oke, kita cek tenda kita masih ada nggak? Oh, masih ada. Dan tenda kita ada di bawah sini. Semalam kayaknya banjiran deh, parah. Nah, ini tenda kita. Dan ternyata seperti dugaan saya, tenda masih aman seperti semula. Hanya saja di bagian dalam masih ada genangan air di beberapa titik yang nanti harus dibersihkan.
Sembari menunggu matahari mulai menghangat dan tenda perlahan mengering, rasanya ingin benar-benar menikmati pagi ini. Pagi yang cerah, puncak Gunung Merapi terlihat jelas tanpa tertutup kabut. Kawasan Kalitalang berada di sisi selatan Merapi. Bentangnya terbuka langsung ke arah puncak. Pagi hari seperti ini, udara turun dari lereng atas terasa dingin dan kering. Kadang membawa sisa debu halus dari aktivitas Merapi. Tapi hari ini, langit benar-benar terbuka. Merapi terlihat tenang. Dan masih terlalu pagi untuk menunggu warung kopi yang semalam sempat jadi tempat berteduh. Mereka biasanya berbuka agak siangan. Jadi, kopi yang seharusnya diseduh semalam akhirnya diseduh pagi ini. Di tempat yang sama dengan suasana yang benar-benar berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kembali di Kalitalang dan semalam kejadian, jadi emang sepertinya hujan. Saya pikir bisa berhenti sekitar jam 7, jam 8 dari kita udah tidurkan tenda karena lumayan agak nggak terlalu deras. Kita dirikan tenda dan setelah jadi tiba-tiba hujan makin deras. Saya basah kuyup, sepatu boot juga ada penuh sama air. Akhirnya saya pikir di dalam juga udah basah. Dan ini adalah benar-benar setup di tebing, sebelah adalah jurang. Karena aliran air dari atas itu sangat deras. Jadi saya pikir nggak kondusif lagi, kita tunggu sampai 7:30. Setelah 7:30 hujan makin deras tambah petir, akhirnya kita putuskan pulang. Kita sebenarnya kan niatnya cari fun gitu, tapi kalau udah sangat beresiko ya sudah kita pulang aja gitu. Dan insya Allah kita bisa lakukan itu next time. Dan benar saja ketika semalam kita cabut turun, di bawah ada sedikit longsoran, ada beberapa yang nutup jalan hingga mobil tuh kayaknya nggak bisa lewat. Dan sampai pagi ini masih ada. Artinya keputusan untuk pulang tadi malam adalah keputusan yang tepat. Miau miau, miau miau. Dan kita ada kedatangan tamu, ada kucing. Sini, miau miau, miau miau. Sini, miau miau, miau. Sini dong, sini. Kamu cari apa? Sini. Udah makan belum? Sini. Ada aja kedatangan tamu. Namamu siapa? Setelah menghabiskan kopi, matahari mulai terasa menghangat dan tenda pun perlahan mengering. Saya mulai berkemas sekaligus ingin mengeksplor area sekitar Kalitalang ini. Selepas dari sini, saya akan ajak kalian menyusuri Kaliworo, jalur yang memisahkan antara Kalitalang dan Deles Indah, spot camping yang pernah kita kunjungi juga. Kaliworo sendiri dikenal sebagai jalur aliran material vulkanik yang dimanfaatkan warga sebagai area tambang pasir atau galian C. Setiap harinya material dari lereng Gunung Merapi terbawa turun dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di sekitar. Aktivitas ini sudah berjalan bertahun-tahun mengandalkan aliran alami dari Merapi. Pagi ini mulai terasa lebih gerah, uap air naik cepat dari permukaan. Ada sedikit kekhawatiran siang nanti hujan akan kembali turun. Jadi harus segera bergerak sebelum cuaca kembali berubah. Kita lanjut ke Klaten. Wih, ada burung jalak dong, keren.
Halo Om. Om, semalam aku camping. Pak, tak cariin tiketnya dulu. Paknya nunggu di sini dulu ya. Bayare wae selak udan aku ora nggo mantol ya. 15. 15 ya, 15. Selak udan ya Mas, mau bengi camping tapi tendone tak tinggal. Wedi aku banjir. 15 ya Mas. Monggo, pun nggak usah kembali. Nggih, makasih nggih. Tak jauh dari loket, saya ambil jalur ke kiri, mencari gang yang sekiranya bisa tembus ke Kaliworo. Terlihat satu jalan kecil dengan beberapa truk pasir di sekitarnya. Tanpa ragu, langsung saya ambil kiri. Sepertinya ini jalur tembus ke bawah yang nantinya akan terhubung ke arah Deles Indah. Saya pun lanjut mengikuti jalur ini. Oke, kita nekat cobain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau cobain turun ke lewat Deles. Bisa insyaallah. Ya Allah. Waduh, gak bisa. Wah, sempet dot jalurnya. Cek dulu. Setelah melewati jalur yang lebih mirip sungai kering ini, di ujung terlihat area yang sedikit lebih terbuka. Awalnya saya kira ini jalur turun untuk menyeberang. Ternyata jalurnya sudah diputus, digali untuk aktivitas tambang. Mau tidak mau, harus putar balik. Terpaksa naik lagi dengan segenap tenaga motor kecil ini. Kamu kuat. Ayo, mantap. Dan setelah sempat kesasar, akhirnya menemukan juga jalan tembus menuju Deles.
Dari sini kita akan berpisah di episode kali ini. Perjalanan kali ini mungkin jadi salah satu moto camping yang paling berkesan. Berangkat dengan harapan sederhana, menikmati malam di bawah kaki Merapi, bangun pagi dengan view yang tenang, dan menikmati kopi hangat di depan tenda. Tapi alam kadang punya rencana lain. Malam di Kalitalang berubah begitu cepat. Hujan turun tanpa jeda, petir mulai datang, dan air perlahan masuk ke dalam tenda. Di situ baru terasa, kadang perjalanan bukan soal seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa cepat kita belajar mengambil keputusan. Meninggalkan tenda malam itu jelas bukan bagian dari rencana, tapi dari situ juga saya belajar bahwa memaksakan kehendak bukan berarti berani. Kadang mundur sebentar justru pilihan paling masuk akal. Dan pagi harinya Merapi kembali terlihat tenang, seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Kabut hilang, langit terbuka, dan kopi yang semalam gagal diseduh akhirnya bisa dinikmati pelan-pelan. Mungkin itu yang bikin perjalanan seperti ini selalu dirindukan. Bukan karena semuanya berjalan mulus, tapi karena selalu ada cerita yang tertinggal di setiap perjalanan. Terima kasih sudah ikut sampai sejauh ini. Kalau kalian suka perjalanan seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar perjalanan atau spot mana yang pengen kalian lihat berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Sehat terus, senang terus, sugih terus.